Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, saudaraku saudariku seiman yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasannya bab yang ke-11 dari isim-isim yang di i'rab mansub, yaitu masih dalam pembahasan al-mustathna, yaitu kata yang dikecualikan atau kata yang terletak sesudah adat istitsna, baik terletak sesudah illa, terletak sesudah ghaira, terletak sesudah siwa, terletak sesudah khala, terletak sesudah ada, dan terletak sesudah hasya. Itu adalah bentuk-bentuk dari adat istisna, kata yang digunakan untuk mengecualikan. Dan alhamdulillah sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan yaitu mustathna yang terletak sesudah adat istitsna illa, mustathna yang terletak sesudah adat istitsna illa. Tadi kita kelompokkan menjadi 3 hukum, bentuk i'rab dari mustathnanya. Ada tam mujab, ada tam manfi, dan ada ghairut tam ataupun naqis. Tam mujab wajib mansub, sedangkan tam manfi bisa mansub, bisa pula mengikuti mustathna minhunya. Sedangkan ghairut tam ataupun naqis disesuaikan dengan kata yang belum ada dalam kalimat tersebut. Disesuaikan dengan kata yang belum ada dalam kalimat tersebut. Maka i'rabnya tidak selalu mansub, bisa pula marfu', bisa pula majrur, bisa marfu', bisa mansub, dan juga bisa majrur. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, Jadi pembahasan yang pertama adalah bila adat istitsnanya itu adalah illa. Pembahasan yang kedua di kesempatan kali ini adalah bila adat istitsnanya itu selain dari illa. Bila adat istitsnanya itu selain daripada illa. Maka di sini pembahasan yang kedua ini dikelompokkan menjadi 2 bab besar. Kan? Bab yang pertama adalah adat istitsnanya berupa ghairah, dan berupa siwa. Kemudian yang kedua yaitu bila adat istitsnanya itu adalah ada, kemudian khala, kemudian hasya. Dan kita akan membahas pembahasan yang kedua, bagian yang pertama dulu. Apa pembahasan yang kedua? Yaitu bila adat istitsnanya, bila kata yang digunakan untuk mengecualikan itu bukan illa, dan dia berbentuk ghaira ataupun siwa. Ini yang akan kita bahas terlebih dahulu. Bila kata yang digunakan untuk mengecualikan itu bukan illa, tapi dia bentuknya ghaira ataupun siwa. Tolong dicermati baik-baik wahai saudaraku dan saudariku. Ghaira, siwa, ada, khala, hasya, kita dalam bahasa kita artinya sama, yaitu selain. Selain. Jadi ghaira, siwa, ada, khala, hasya, arti dalam bahasa kita adalah kurang lebih selain. Selain.
Sekarang kita fokus ke ghaira dan siwa. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, kedudukan ghaira dan siwa ya, ini sama persis dengan apa? Bentuk kedudukan mudhaf. Bentuk kedudukan apa? Mudhaf dalam susunan al-idhafah. Apa itu mudhaf? Fleksibel. Iya kan? Dia apa? Tergantung apa? Amilnya. Karena seperti yang telah kita pelajari, mudhaf kata pertama dalam kata majmu' tidak melulu apa? Rafa. Tidak selamanya nasab. Tidak selamanya majrur. Bisa rafa, bisa nasab, juga bisa apa? Jar. Tergantung apa? Kata yang mendahuluinya. Itu di dalam hukum apa? Mudhaf. Nah, ghaira dan siwa, tolong antum dan antuna pahami, dia kedudukannya sama dengan mudhaf dalam susunan al-idhafah. Maka kalau ghaira dan siwa sebagai mudhaf, maka pastikan mustafnanya kata yang dikecualikan dengan ghaira ataupun siwa berarti selalu sebagai mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf ilaih? Kata terakhir dalam susunan kata majmu'. Kata terakhir dalam susunan kata majmu', saudaraku dan saudariku, i'rabnya wajib majrur. I'rabnya selalu apa? Majrur. Maka ketika kita memiliki kalimat, ya, saya hapus dulu ini bagian yang kedua. Ketika kita memiliki kalimat misalnya, ya, kata najaha. Nah, kalimat najaha, nah, ya. Najahat tullabu. Naam, najahat tullabu. Oke, perhatikan baik-baik. Najahat tullabu. Naam. Ghaira apa? Ya. Aliyin. Perhatikan baik-baik. Najahat tullabu ghaira aliyin. Atau siwa aliyin. Mengapa kita katakan seperti ini, wahai saudaraku dan saudariku? Ya kan? Satu alasannya, karena kalimat ini adalah kalimat tam mujab. Ya, tam mujab. Apa itu tam mujab? Kalimat yang telah sempurna. Ya, kalimat yang telah sempurna. Kemudian di dalamnya kita dapati adat istitsna, mustafna, dan mustafna minhu. Ya. Maka kata yang terletak sesudah ghaira ataupun siwa, ya, tidak kita ragukan lagi, dan tolong dikunci pemahaman ini, dia selalu majrurun. Apa? Majrur sebagai apa? Mudhaf ilaih. Nah, jadi kata yang terletak sesudah ghaira ataupun siwa dihukumi sama dengan hukumnya apa? Mudhaf ilaih. Seperti yang telah kita ketahui bersama, mudhaf ilaih selalu majrur. Yang menjadi permasalahannya adalah ghairanya atau siwanya. Kalau ghaira dia bisa berubah-ubah, sedangkan siwa di sini tetap. Ya, maksudnya sama dengan hukum ketika kita mempelajari isim maksur. Ya, isim maksur itu bentuknya, penulisannya, kalimatnya sama, tapi dia bisa marfu dengan dhammah muqaddarah, bisa mansub dengan fathah muqaddarah, bisa majrur dengan kasrah muqaddarah. Ya, tulisannya tidak berubah, akan tetapi penamaannya bisa berubah. Beda dengan ghaira. Ya kan? Beda dengan apa? Ghaira. Dia bisa ghaira, dia bisa ghairu, dia bisa apa? Ghairi. Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, ketika adat istisnanya itu menggunakan ghaira ataupun siwa, maka ghaira dan siwa dihukumi sebagaimana hukumnya apa? Naam, mudhaf dalam susunan al-idhafah. Mudhaf tidak melulu rafa, bisa nasab, bisa pula jar. Sedangkan kata yang terletak sesudah ghaira ataupun siwa seperti aliyin, maka dihukumi sebagaimana hukumnya apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya pasti majrurun. Oke?
najahat tullabu ghaira aliyin. Mengapa di sini ghaira? Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, karena kalimatnya adalah kalimat yang apa? Sempurna. Maksudnya sempurna di sini apa? Ya, dia telah terpenuhi adanya unsur fiil, unsur fa'il. Tapi kalau kalimatnya itu apa? Ya, tam manfi, ya, tam manfi. Seperti yang tadi telah kita bahas, tam manfi adalah kalimat yang sempurna akan tetapi didahului oleh huruf nafi. Huruf nafi salah satunya adalah ma. Jadi ketika di sini saya mulai dengan apa? Manajaha. Manajaha. Naam ya. Manajahat tullabu. Naam. Manajahat tullabu. Perhatikan baik-baik. Maka ketika saya menggunakan ghaira, bisa apa? Naam. Saya katakan ghaira, naam, aliyin. Atau bisa kita katakan apa? Manajahat tullabu apa? Ghairu aliyin. Nah, ya. Mengapa di sini ghair bisa dua versi? Karena perhatikan kalimatnya adalah kalimat yang tam manfi. Apa itu tam manfi? Kalimat yang telah sempurna, adanya fiil, adanya fa'il, dan kalimat itu diawali dengan adat nafi ma. Maka bentuk kedudukan dari ghaira sama dengan kedudukan mustatsna sesudah illa. Ingat, mustasna sesudah illa dan kalimatnya itu tam manfi seperti yang tadi telah kita pelajari, maka mustasnanya bisa nasab, mustasnanya bisa mengikuti apa? Naam, i'rab mustasna minhu. Perhatikan baik-baik. Jadi ghaira, mengapa dia ghaira? Karena dia tam manfi. Tam manfi bisa nasab, bisa pula apa? Mengikuti mustasna minhu. Tolong diingat baik-baik. Jadi bila kalimatnya itu tamun manfiyun, sempurna dan diawali oleh adat nafi, maka ya kata tersebut ya tadi kata mustasnanya bisa nasab, bisa pula mengikuti mustasna minhu. Nah, di sini ghaira. Mengapa ghaira? Karena dia dihukumi sama dengan hukumnya apa? Kata yang terletak sesudah illa dalam pembahasan tam manfi. Nanti dilihat lagi pembahasan yang kedua. Ya, di apa? Pembahasan yang pertama tadi, bab yang kedua yaitu tam manfi. Tam manfi, kata yang terletak sesudah illa, bisa nasab, bisa apa? Mengikuti mustasna minhu. Kemudian yang kedua, mengapa dia bisa ghairu? Mengapa tidak ghaira satu saja? Mengapa bisa ghairu? Karena bila kalimatnya itu tam manfi, maka ghair dihukumi sama dengan hukumnya apa? Mustasna sesudah illa. Maka hukum yang kedua adalah apa? Mengikuti mustasna minhu. Perhatikan, mana mustasna minhunya? Mana kata yang tidak dikecualikan? At-tullabu. At-tullabu di sini i'rabnya apa? Marfu. Karena sebagai fa'il, subjek, dan juga sebagai mustasna minhu. Sedangkan aliyin karena dia dihukumi sama dengan hukumnya apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya wajib apa? Majrur. Ya, ini pembahasan yang kedua bagian yang pertama, yaitu apa? Bila adat istisnanya selain apa? Illa, dan adat istisnanya menggunakan ghaira ataupun siwa. Maka bila ya menggunakan ghaira dan siwa, katakan ghaira dan siwa sebagai mudhaf, sedangkan kata sesudahnya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mustasnanya. Ya, mustasnanya itu apa? Sama dengan hukum apa? Mudhaf ilaih. Begitu pula dengan apa? Ya, ketika kalimatnya itu ghairut tam. Ketika kalimatnya adalah apa? Ghairut tam. Ya. Misalnya apa? Kata ma marartu. Ma marartu. Naam. Ma marartu ya ghaira ya ma marartu. Naam.
ghaira misalnya apa? Ghaira lailin atau ghaira na'am ya yaumin dan seterusnya. Kita rubah contoh yang lebih sederhana, misalnya kata apa tadi ya? Ma akaltu. Na'am, ma akaltu. Na'am, perhatikan baik-baik. Ma akaltu. Ya kan? Ini adalah kalimat yang ghairut tam, naqis. Oke, naqis. Kalimatnya adalah naqis. Ma akaltu, maka ghaira. Na'am, perhatikan. Ghaira yaitu apa? Khubzin. Ma akaltu ghaira khubzin. Mengapa di sini ghaira? Mengapa tidak ghairu? Ingat, karena yang tidak ada dalam kalimat ini adalah maf'ul bih, objek penderita. Kita tahu objek penderita i'rabnya mansub. Maka alasan mengapa dia tidak dibaca ghairu karena adat istisna ghaira dan siwa bila dia apa ya ada di dalam kalimat yang naqis ataupun ghairut tam, maka sama dengan apa yang tidak ada dalam kalimat tersebut. Yang tidak ada dalam kalimat tersebut apa? Maf'ul bihi. Maka tidak boleh kita katakan ma akaltu ghairu khubzin. Khata'. Yang benar ma akaltu ghaira khubzin. Ya kan? Khubzin sebagai mustafna, dia dihukumi sama dengan hukumnya mudhaf ilaih. Ghaira di sini sebagai adat istifna, dia dihukumi sebagaimana hukumnya mustasna ya sesudah illa dalam kalimat yang belum sempurna. Di sini kalimatnya tidak sempurna karena tidak kita dapati adanya maf'ul bihi, maka tidak boleh dibaca ghairu ataupun ghairi, harus kita baca apa? Ma akaltu ghaira mansubun, ya dihukumi ya mengikuti hukumnya maf'ul bihi yang belum ada di dalam kalimat tersebut. Saya berharap penjelasan ini ya bisa antum dan antunna mengerti dengan baik dan benar. Ustaz, mengapa kok hanya ghaira dan ghair? Ya, ghaira ataupun ghairu, siwa. Nah, siwa ya sekali lagi dia tidak berubah penulisannya. Ya kan? Jadi ketika saya rubah ghaira dengan siwa, najahat tullabu siwa aliyin. Ma najahat tullabu siwa aliyin. Ma najahat tullabu siwa aliyin. Ya kan? Ma akaltu siwa khubzin. Jadi dia tidak ada perubahan bacaan, perubahan penulisan, ya kan? Maka tidak saya apa? Sertakan tadi di dalam apa kalimat. Jadi ketika antunna hendak menggunakan siwa, nah bebas. Tidak ada kesulitan kita di dalam menentukan apa? Adat istisna siwa. Lebih mudah, ya. Permasalahan kita adalah apakah dibaca ghaira, ghairu ataupun ghairi, maka diikutkan ke dalam kaidah apakah kalimatnya tam mujab, tam manfi ataupun ghairu tam atau naqis. Maka perhatikan baik-baik. Ghaira wajib di sini karena kalimatnya tam mujab. Ghaira ya bisa ghaira, bisa ghairu. Ghaira karena bisa nasab, ghairu karena bisa mengikuti apa? Mustasna minhu. Ghaira karena apa? Dia tidak ada maf'ul bihi dan dia menggantikan apa? Tempatnya maf'ul bih. Kemudian yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, nah, kita hapus. Yaitu apa? Adat istisna-nya tidak menggunakan apa? Illa. Akan tetapi ya selain daripada illa, tapi dia apa? Tadi menggunakan apa? Ada. Kemudian apa tadi? Hasya. Nah, kemudian apa tadi? Ya, khala. Khala. Perhatikan, ada, hasya, khala. Artinya juga sama. Ya kan? Yaitu apa? Selain. Di sana dijelaskan oleh penyusun di ya, halaman 180 sampai 181. Ya, tolong dilihat baik-baik wahai saudaraku dan saudariku.
180 bagian akhir dan 180 apa? Ya, 180 bagian akhir dan 181. Di sana disebutkan ya, bila adat istisnanya itu menggunakan ada, hasya ataupun khala, maka ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika ada dan khala tidak didahului ma nafi, maka boleh mansub dan boleh apa? Majrur. Ya, boleh apa? Mansub, boleh pula apa? Majrur. Ya, perhatikan baik-baik. Misalnya kata na'am. Najaha, na'am. Najahat tullabu. Na'am. Ya, tullabu. Ya. Ada atau hasya atau khala, terserah. Ya kan? Apa tadi aturannya? Bila ya ada dan khala tidak diawali dengan ma nafi, ma yang menunjukkan arti apa? Peniadaan, maka diperbolehkan mustasnanya itu apa? Mansub ataupun apa? Majrur. Jadi najahat tullabu ada aliyan. Boleh. Atau najahat tullabu na'am ada aliyin. Ini juga diperbolehkan. Ya. Jadi ketika adat istisnanya itu menggunakan salah satu dari tiga ini, ada, hasya ataupun khala, maka di sana ada aturan. Aturan yang pertama adalah bila ya ada, hasya, khala tidak didahului oleh apa? Ma, tidak didahului oleh apa? Ma, adat nafi, maka mustathnanya, kata yang terletak sesudah apa? Salah satu dari ini, dia diperbolehkan apa? I'rabnya mansub, dia juga diperbolehkan i'rabnya apa? Majrur. Mansub mengikuti hukum umum dalam pembahasan mustathna. Majrur karena apa? Mengikuti hukum ghaira dan siwa. Saya ulang sekali lagi ya. Kata yang terletak sesudah ada hasya khala, bila ada hasya khala tidak diawali dengan apa? Huruf nafi, maka ada dua kemungkinan hukum. Kata yang terletak sesudahnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah apa? Mansub. Kemungkinan yang kedua adalah apa? Majrur. Mengapa dia mansub? Karena dihukumi sebagaimana hukum umum dari pembahasan kita kali ini. Pembahasan kita kali ini adalah apa? Mustatsna. Mustatsna ada di bab apa? Bab isim-isim yang mansub. Oke, selesai. Ada aliyan. Oke, ada aliyan. Naam, aliyan. Sedangkan apa? Hukum majrur yaitu apa? Kata yang terletak sesudah salah satu dari tiga ini dihukumi sama dengan hukumnya apa? Sesudah ghaira dan siwa. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Ya. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Bila sesudah atau bila ada khala dan asya itu apa? Didahului apa? Huruf nafi. Didahului huruf apa? Nafi. Maka dia wajib apa? Mansub. Perhatikan baik-baik. Jadi ketika kalimat tersebut saya rubah menjadi seperti ini. Naam. Najahat tullabu. Naam. Najahat tullabu ma'ada. Perhatikan di sini. Ma'ada. Maka kita tidak boleh adanya dua kemungkinan. Ya, sesudah ada, sesudah hasya, sesudah khala, dia wajib mansub. Berarti apa? Ma'ada aliyan. Ini hukumnya apa? Wajib apa? Mansubun. Na'am, mansub. Hukumnya wajib. Maka pembahasan yang kedua adalah apa saudaraku? Bila ada hasya khala tidak didahului oleh apa? Manafiyah, maka mustasnanya bisa nasab, bisa jar. Ketika apa? Ada hasya khala didahului dengan apa? Manafiyah,
huruf nafi, maka mustasnanya wajib mansub. Inilah pembahasan yang semoga bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar, ya, yaitu apa? Ketika ya adat istisnanya itu tidak menggunakan illa, ya, yaitu menggunakan ghaira ataupun siwa. Ya, ketika adat istisnanya menggunakan ghaira ataupun siwa, pastikan kata sesudahnya wajib majrur sebagaimana hukum mudhaf ilaih. Sedangkan ghaira dan siwanya dihukumi sebagaimana hukumnya mudhaf. Bisa rafa, bisa nasab, bisa pula apa? Jar, sebagaimana ya pembahasan kata terletak sesudah apa? Illa. Ada yang tam mujad harus nasab, ada yang tam manfi bisa nasab, bisa mengikuti apa? Mustasna minhu, ya, dan ada ghairu tam bisa ya mengisi kata yang belum ada. Sedangkan ya adat istisnanya menggunakan ada, hasya dan khala, maka di sana ada dua bab. Bab yang pertama, bila ada dan hasya khala tidak diawali oleh ma nafiyah, ma yang menunjukkan peniadaan, maka kata sesudahnya bisa nasab, bisa jar. Bila kata apa? Ada, hasya, khala diawali dengan apa? Ma nafiyah, maka mustasnanya wajib mansub. Semoga kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pelajari ini, dan semoga apa yang kita usahakan ya salah satunya adalah mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ini dicatat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.